Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Ilo Extreme. Dan pada kesempatan kali ini semoga semua teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada hari ini kita masuk ke part ke-6 daripada Ngunduh Jiwo, Pesugihan Prias Pengantin. Semakin seru saja kisah dari Restu Wiraatmaja ini. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman ya yang masih setia untuk hadir di channel kami, di channel-channel kami ya, di ketiga channel kami. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Sehari 3 video. Dan gak pakai lama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya, yaitu Ngunduh Jiwo part ke-6. Wow, mode horor on. Tragedi sebelum bulan pengantin. Malam itu, Pak Wito sedang berada di rumahnya. Dia pun berencana untuk menuju ke rumah Bunda Melati tepat di malam hari. Akan tetapi, hatinya seolah seperti tidak nyaman. Ketenangannya kini berubah menjadi perasaan was-was yang terus saja menghantuinya setiap saat. Dia juga merasa jika rumahnya seperti kuburan, sepi. Tidak ada satu orang pun yang hadir di rumahnya sama sekali. Seakan ada yang berbeda, Pak Wito pun lalu memeriksa kamar anaknya. Dengan perasaan yang canggung, dia pun lalu membuka kamar JK. Akan tetapi, dirinya terkejut saat melihat JK sedang tertidur. Ia pun kembali menutup pintu kamar anaknya. Namun, saat pintu kamar JK ingin ditutup, tiba-tiba dia mendengar suara tawa cekikikan yang berasal dari kamar anaknya tersebut. Ya, suaranya mirip seperti suara anaknya. JK, bukannya sudah tidur? Pak Wito pun kembali membuka pintu kamarnya secara perlahan dan kali ini pandangannya tertuju kepada nuansa kamar JK yang berubah secara drastis. Kala itu ia melihat ada gemerlap berwarna merah yang menyelimuti seluruh kamar JK, bahkan di lantai kamar anaknya. Pak Wito melihat banyak sekali tanah kuburan yang sudah berceceran di mana-mana. Perlahan, pandangannya pun beralih ke arah ranjang tempat anaknya tertidur. Kali ini, mulutnya mulai menelan ludah. Kedua tangannya bergetar hebat tatkala kedua matanya melihat dua sosok mengenakan pakaian serba putih yang sedang mengelus-ngelus kepala JK sembari menyanyikan lagu yang biasa untuk menidurkan anaknya dulu. Pak Wito mengenali suara itu. Suara itu mirip sekali seperti suara istrinya tatkala ia menidurkan anak bungsunya yaitu JK. Pak Wito melangkah maju ke dalam kamar anaknya. Kedua kakinya kini menginjak serpihan tanah kuburan yang telah menyebar di kamar anaknya tersebut. Salah satu sosok wanita dengan wajah yang belum terlihat karena rambutnya yang panjang sedang mengelus kepala anaknya. Pak Wito sangat yakin jika itu adalah istrinya yang sudah meninggal dunia. Eni. Panggilan dari Pak Wito tidak digubris oleh wanita tersebut. Ia justru melanjutkan nyanyiannya untuk terus meniduri JK. Hingga saat dimana Pak Wito ingin menyentuh pundaknya, tiba-tiba wanita itu langsung mengarahkan pandangannya ke arah Pak Wito. Sontak, Pak Wito pun langsung berteriak dengan sangat kencang dan ketakutan saat melihat rupa dari istrinya yang sudah dipenuhi dengan darah dan juga belatung. Untunglah, semua itu hanya mimpi. Pak Wito pun langsung terbangun dari mimpinya dan berusaha meyakinkan kepada dirinya bahwa apa yang baru ia lihat itu hanyalah ilusi belaka. Pak Wito tertidur tepat di sofa tepat di hadapan kamar anaknya. Untung hanya mimpi. Pak Wito pun lalu beranjak bangkit. Ia berencana untuk mengambil air di ruang belakang. Akan tetapi, saat dimana dirinya melewati kamar anaknya, Pak Wito mendengar sesuatu dari kamar anaknya dengan suara yang sangat lirih. Pada awalnya, Pak Wito hanya mendengar seperti orang yang sedang bernyanyi, namun dengan suara dememan saja. Dan lambat laun, dirinya mendengar dengan jelas kalimat per kalimat yang sedang diucapkan oleh seseorang yang berupa lirik lagu Jawa yang dikenalnya. Pak Wito pun langsung terkejut kala mendengarnya. Ia seakan seperti terbawa oleh ilusi yang berada dalam mimpinya tersebut. Beberapa kali tangannya menampar-nampar pipinya untuk meyakinkan bahwa apa yang baru saja ia dengar adalah sebuah ilusi semata.
Ini gak benar. Ini pasti mimpi. Pak Wito segera menjauhi kamar. Ia tidak ingin mendengar suara itu lebih jelas. Menurutnya, nyanyian itu adalah sebuah nyanyian yang membuatnya dibanjiri akan ketakutan. Akan tetapi, semakin Pak Wito menjauh, suara itu semakin jelas dan terdengar kencang di telinganya. Pak Wito memegangi kepalanya. Ia benar-benar seperti berada di dalam ketakutan yang sangat serius. Gak mungkin. Gak mungkin, kamu sudah mati, Henny. Kamu sudah mati, gak mungkin kamu kembali. Wajah Pak Wito mendadak berubah menjadi sangat ketakutan. Perannya yang selama ini sebagai orang yang tidak mengenal akan resiko dan akibat terhadap apa yang dilakukan, kini berubah drastis menjadi orang yang sangat penakut akan hal-hal yang berada di luar nalarnya. Semakin dirinya menjauh, suara itu justru semakin kencang. Suara itu benar-benar membuat isi kepalanya dipenuhi bayang-bayang akan kehadiran sang istri yang sudah meninggal dunia. Alhasil, Pak Wito pun berlari ke arah ruang belakang. Ia mencoba untuk menenangkan diri dan bersembunyi di dalam kamar mandi. Saat itu, hal yang bisa membuatnya tenang hanyalah sebatang rokok yang ia bakar sembari membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Kini, ia pun mencoba untuk menyenangkan diri dengan cara membayangkan tubuh molek dari Bunda Melati yang sudah ia tiduri beberapa kali. Satu tangannya ia gunakan untuk memegang sebatang rokok yang ia hisap, dan satu tangannya lagi berjalan liar ke arah alat vitalnya. Persetan kau, Henny. Tubuh dari Melati sangat enak, tuh ucap Pak Wito. Sampai akhirnya ketika dia sedang berada di puncaknya, ia pun mendengar suara aneh dari luaran. Telinga Pak Wito menangkap sebuah suara seperti layaknya kaki yang sedang diseret-seret dan berjalan ke arah dirinya saat ini. Pak Wito pun mulai tidak tenang. Puncak birahinya kini tergantikan menjadi puncak ketakutan. Dari arah luar, pintu kamar mandi digedor-gedor dengan sangat kencang. Pak Wito mulai mundur ke belakang hingga tubuhnya terpentok ke dekat bak mandi. Dan saat dimana rasa takutnya benar-benar sudah memuncak, Pak Wito pun melemparkan sebatang rokok yang belum habis itu ke arah pintu kamar mandi sembari berteriak, "Pergi kau, setan! Tidak bisa berjalan tegak, cacat kau!" teriak Pak Wito sembari mencaci maki demit yang ia maksud. Namun semuanya berubah tatkala lampu kamar mandi dan seluruh lampu yang ada di rumahnya padam seketika. Perlahan suara menakutkan itu kembali terulang dan membuat bulu kuduk Pak Wito merinding seketika karenanya. Pak Wito pun kembali meneriaki setan itu dengan cacian dan makian yang dibuatnya sendiri. Bahkan cacian dan makian itu mengarahkan kepada hal-hal yang seharusnya tidak diucapkan. Bersamaan dengan itu, suara gedoran pintu terhenti dengan sendirinya. Tak berselang lama, lampu kamar mandi kembali menyala. Pak Wito merasa jika semuanya sudah aman, namun sesuatu yang berada di luar dugaannya justru terjadi. Kedua tangannya ditarik oleh sesuatu yang berasal dari dalam bak mandi. Tubuh Pak Wito ikut terperosok ke dalamnya. Bak mandi yang tidak terlalu dalam itu seakan-akan menjadi sebuah samudra yang kedalamannya tidak bisa terukur. Pak Wito berusaha penuh untuk menggapai bagian atas dari bak mandi tersebut. Akan tetapi, tubuhnya seolah didekap oleh sesuatu dari belakang. Kepala hingga wajahnya ditutupi oleh rambut yang sangat panjang hingga dirinya tidak bisa bernafas sekalipun. Bak mandi yang awalnya memiliki air berwarna bening kini berubah menjadi berwarna merah bercampur darah. Tepat di malam bulan pengantin. Sementara itu, di desa Wongso, tepatnya di rumah Mbah Sur seperti biasanya. Rumahnya seperti dikelilingi oleh sayup-sayup sosok hitam yang terus-menerus mengintai keberadaannya dari arah jendela, pintu ataupun ventilasi udara yang ada di setiap ruangannya. Dimanapun Mbah Sur ingin bersembunyi, sosok itu terus mengejar dan menerornya dengan segala ketakutan yang ada. Hal ini pun membuat Mbah Sur menjadi takut. Ia pun buru-buru untuk mengambil sajadah serta mukena pribadinya. Ia meyakinkan kepada dirinya sendiri untuk sholat agar semuanya tenang.
Gusti kula nuwun ampurane. Basur terus-menerus mengucapkan kalimat itu sebelum dirinya melaksanakan ibadah sholat. Akan tetapi, tepat saat di mana dirinya mengangkat kedua tangannya secara perlahan dan memulai takbir, tiba-tiba dari luar ruangan kamarnya, Basur mendengar suara orang tertawa cekikikan seperti sedang menertawakan tindakan yang sedang ia lakukan. Leher Basur mendadak merinding. Kedua tangannya pun langsung bergetar dengan hebat tatkala suara tawaan itu benar-benar terdengar dengan sangat jelas. Allahu Akbar. Basur pun mengubah gerakannya menjadi ruku. Ia mencoba untuk tidak terperdaya akan gangguan dari demit yang sudah mengincar. Akan tetapi, di mana saat dirinya ingin itidal, tiba-tiba mukena yang melapisi bagian wajah hingga setengah tubuhnya itu ditarik ke atas hingga membuat bagian atasannya menjadi terbuka. Tubuh Basur menolak untuk berhenti. Kali ini, ia kembali melanjutkan gerakan selanjutnya itu, sujud. Dan saat di mana dirinya sudah bersujud, tiba-tiba bagian bawahannya pun juga ditarik hingga terlepas dan hal itu membuat kedua lututnya membentur lantai dan tentu saja tekanan keras itu membuat tubuhnya merasakan kesakitan. Lagi dan lagi suara tawa yang sama terdengar dari arah luar ruangan. Kali ini suara tawa itu dilapisi dengan suara peringatan dan seolah pengingat akan dosa-dosanya. Sekarang dirimu ingat kepada Tuhan, Mak. Basur benar-benar berada dalam ketakutan. Ia pun segera bangkit dari keadaan yang sudah membuatnya terjatuh. Kedua kakinya dipaksakan untuk bergerak dan keluar dari dalam kamarnya. Basur mencoba untuk keluar dari teror mematikan, akan tetapi saat dimana dirinya ingin membuka pintu, tiba-tiba dia melihat ada seorang pria sedang berdiri di luar rumahnya sembari mengepus rokok dengan santainya. Tolong aku. Demit itu menerorku lagi. Tolong bukakan pintunya. Dan saat dimana Basur berusaha mati-matian untuk lari, tiba-tiba pria yang berada di luaran tersebut pun langsung mengucapkan sesuatu. Membusuklah kau di neraka, Basur. Sumantri, bajingan, berani-beraninya kau melakukan ini padaku. Lihatlah bagaimana anakmu melampiaskan segala amarahnya padamu. Jadi selama ini kau itu ustadz palsu. Apa tujuanmu sebenarnya, Sumantri? Apa jangan-jangan Sumantri tertawa kegirangan. Kali ini dia benar-benar berada di ujung kemenangan. Faktanya dendamnya sudah tersampaikan untuk menghabisi orang-orang yang sudah menggagalkan kebahagiaannya. Jadi kau sudah tahu? Tanya Sumantri. Jadi selama ini teror Rahayu adalah dirimu sendiri yang buat. Apa yang kau lakukan saat pemakaman Rahayu itu berlangsung? Perlahan Sumantri pun mengambil sesuatu yang berada di dalam kantong celananya. Dia pun kemudian menyelipkan sesuatu itu tepat di bagian bawah pintu. Tengok ke bawah, ibu mertua. Oh, tidak. Mantan ibu mertua. Basur kemudian melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dia melihat ada tali berwarna putih kecoklatan yang sudah dipastikan jika itu adalah tali pocong dari Rahayu yang sebelumnya sudah diambil terlebih dahulu untuk memberikan dampak teror kepada orang-orang yang selama ini telah mengambil kesenangannya saat itu. Bajingan kau, Sumantri! Bersamaan dengan itu, Sumantri pun meninggalkan Basur sendirian. Dia pun kemudian beranjak pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat malam di bulan pengantin yang sangat mengerikan itu. Akan tetapi, baru beberapa langkah di mana Sumantri meninggalkan rumah Basur, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang benar-benar kencang. Sumantri hanya terdiam. Ia tidak mempedulikan hal itu. Baginya, neraka yang ia ciptakan adalah neraka yang digunakan untuk orang-orang yang sudah membuatnya kehilangan setengah dari kehidupannya. Malam itu, malam bulan pengantin, malam yang dipenuhi dengan suara teriakan minta tolong di setiap tempat. Orang-orang yang berada di sekitaran desa Wongso telah menyadari akan teror mematikan yang sudah lama terpendam. Desa Tejo Kromo 2 hari sebelum malam bulan pengantin, tepatnya pada saat pemakaman Ibunda JK.
Ustadz Sumantri mendekati tubuh JK sebelum dirinya mengazani sang ibu yang akan dikuburkan. Lalu, dia membisiki telinga JK sebelum dirinya turun ke liang lahat. "Anak muda, aku tahu hatimu pasti gelisah. Hatimu pasti penuh dengan kebencian. Aku ingin memberitahumu terkait balas dendam terbaik terhadap orang yang sudah membunuh kebahagiaan kita." Jelas Ustadz Sumantri. "Balas dendam? Ya, kau membenci orang yang telah membunuh ibumu kan?" JK menganggukkan kepalanya 2 kali. Ia seakan-akan terbawa rayuan dari Ustadz Sumantri yang menawarkan bagaimana cara memberi penderitaan yang sama kepada ibunya saat itu juga. "Aku beritahu sedikit tentang satu hal terkait dari kegunaan benda ini padamu," ucap Ustadz Sumantri sambil menyodorkan sebuah tali pocong yang telah usang warnanya. "Tali pocong? Benar anak muda. Kau tahu, dengan tali pocong ini kau akan tahu siapa yang telah membunuh ibumu. Dan bukan hanya itu saja. Sejatinya, penderitaanmu ini akan terbayarkan dengan kematian orang yang telah membunuh ibumu." JK terdiam. Dia tidak bisa berkata apapun tatkala sang ustadz memberikan solusi yang sangat aneh untuk ditiru. Padahal sejatinya JK pun sudah mengetahui siapa pelaku di balik terbunuhnya ibunya sendiri. Akan tetapi, dia seolah seperti membenarkan akan perkataan dari Ustadz Sumantri terkait dengan memberikan penderitaan yang sama terhadap orang yang sejatinya tidak ingin menderita. "Lepas tali pocong ibumu, lalu ambil secara perlahan. Setelah itu, olesi dengan bunga melati di setiap malamnya. Niscaya, pelaku yang berada di balik kematian ibumu akan mendapatkan penderitaan yang serupa." Hanya ada 2 pilihan yang sekarang berada di genggaman tangan JK. Pertama, dia akan melupakan cara itu dan lebih memilih untuk membiarkan hukum alam yang bekerja. Dan yang kedua, JK pun bisa melakukan cara yang diberikan oleh Ustadz Sumantri dengan semua perintah yang telah diberitahu olehnya untuk bisa membalaskan dendam sebelum bulan pengantin tiba. "Lakukan ini sebelum bulan pengantin tiba, karena ngunduh jiwa akan bekerja. Jadi usahakan kau sendiri yang memberikan penebaran teror kepada orang-orang yang telah berkontribusi akan kesedihanmu saat ini anak muda." Ustadz Sumantri tersenyum ke arah JK. Dia benar-benar memberikan dukungan yang penuh akan balas dendam yang telah merenggut segala kepercayaan yang telah diberikan kepada orang-orang yang selama ini ia percayakan. "Ayo silakan anak muda, azani ibumu," senyum Ustadz Sumantri. JK pun kemudian turun ke liang lahat. Sesaat sebelum dirinya mengumandangkan azan, JK kembali menatap sang ustadz dengan tatapan yang penuh keraguan. Seperti halnya orang yang memberikan radar dan sinyal khusus, Ustadz Sumantri cukup menganggukkan kepala sembari tersenyum ke arah JK. Lalu dia mengatakan sesuatu kepada JK. "Lakukan anak muda." JK pun segera menarik tali pocong secara diam-diam. Ia kemudian mengambilnya dengan cepat tanpa ada satu orang pun yang mengetahuinya kecuali Ustadz Sumantri sendiri yang mana telah memantaunya dari atas sana. Tak berselang lama, JK pun mulai mengumandangkan azan, lalu ia menutupnya dengan iqomah. Dengan perasaan yang penuh dengan kesedihan, JK pun langsung diberikan uluran tangan oleh Ustadz Sumantri untuk menaiki liang lahat. "Ayo, naik anak muda." Setelah JK berada di atas liang lahat, para warga yang sudah ditugaskan untuk mengubur tubuh Ibu Heni segera melakukan tugasnya. Sedikit demi sedikit, tanah kuburan menutupi papan jenazah dan berubah menjadi gundukan tanah. Bagi JK, kematian Ibu Heni telah memberikan cambuk keras baginya. Rasa sakitnya sungguh terasa di tiap detik dan berjalan menjadi menit hingga berkumpul menjadi jam dan terekam di tiap segala suasana yang ada. Tatapannya yang dahulu penuh dengan pandangan-pandangan akan masa depan kini di tiap harinya bagaikan tersapu oleh banjir keheningan dan kesedihan yang menyiksa. Entah sampai kapan dirinya hanya terdiam di kamar seorang diri. Bahkan Pak Wito memanggil-manggil namanya, JK sendiri tidak mempedulikan apa yang memang sedang dibutuhkan olehnya. JK masih menginginkan kehadiran sang ibu saat ini. Dia masih belum menerima dengan penuh lapang dada.
Entah bagaimana caranya agar rasa sedihnya berubah menjadi keikhlasan yang seharusnya ia miliki agar bisa menjalankan kehidupan seperti sedia kala. Tiba-tiba, dia mengambil sesuatu dari kantong sebelah kiri celananya. Jika menatap dengan tajam ke arah sebuah tali berwarna putih sedikit kecoklatan yang katanya menjadi sebuah benda yang akan mampu memberikan kebahagiaan atas kesedihan yang telah merenunginya di tiap waktu. Dia masih teringat akan perkataan dari Ustadz Sumantri yang menyuruhnya untuk mengoleskan benda tersebut dengan minyak melati yang akan menjadi kunci utama untuk membalaskan dendamnya. Kenapa harus melati? Dia masih belum bisa memahami akan kegunaan benda tersebut. Setahunya, bunga melati yang sering digadang-gadang sebagai kemunculan dari demit manten adalah alasan mengapa dirinya tidak terlalu menyukai bunga berwarna putih nan harum tersebut. Akan tetapi, perkataan dari Ustadz Sumantri masih terngiang-ngiang di kepalanya. Rasanya dia harus melakukan itu untuk mengetahui apakah yang akan terjadi jika semuanya dilaksanakan sesuai dengan perintah dari sang Ustadz. Baiklah, aku akan mencobanya. Diam-diam JK melakukan apa yang dikatakan oleh Ustadz Sumantri. Dia juga ingin membalaskan dendam yang sebenarnya sudah benar-benar dipendam lama akan orang yang paling ia benci untuk saat ini. Tak lain dan tak bukan, JK memantau segala pergerakan yang dilakukan oleh bapaknya sendiri, ya Pak Wito. Semenjak kematian dari Kusumawati, hidup JK benar-benar diambang kematian. Bahkan sudah muak rasanya ia untuk melihat wajah dari iblis ini, untuk memasuki rumah tepat di tengah malam saat dimana dirinya tertidur pulas. Malam itu juga, JK pun mengolesi tali pocong ibunya menggunakan minyak melati dan tanpa disadari, apa yang baru saja ia lakukan telah memberikan dampak besar bagi dirinya sendiri. Sementara itu, seorang pria mendatangi salah satu rumah yang disebut-sebut sebagai rumah dari sang perias pengantin. Dia pun kemudian mengetuk pintu rumah tersebut sambil mencuri-curi pandang sekitarannya. Dia takut jika ada seseorang yang telah mengetahui rahasia terbesarnya. Sifat manipulatifnya yang pintar telah memberikan banyak sekali korban yang diinginkan oleh orang yang telah mengatur semuanya untuk menjalankan ngunduh jiwa tanpa adanya halangan dan rintangan di 2 hari ke depan. Namun, pandangannya berubah menjadi sangat marah tatkala dirinya harus mendapati sebuah mobil yang sangat ia kenali. Langkahnya kembali tertuju kepada sebuah pintu yang menjadi tujuannya kali ini. Sejenak, dia mengatur nafasnya untuk menghilangkan keegoisannya saat melihat sebuah mobil yang sangat dibencinya itu. Dan tatkala hati dan pikirannya sudah kembali normal, dengan tenang, pria itu pun segera mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Tidak memakan waktu yang lama, pintu pun dibuka oleh seorang wanita tua yang saat ini menjadi tujuan utamanya. Bagaimana? Apa kau telah berhasil menyuruh anak itu mengolesi tali jenazah ibunya dengan menggunakan melati? Tanya Bima. Sudah, aku telah melaksanakan semuanya. Apapun yang telah diperintahkan oleh Bunda, semuanya sudah aku laksanakan. Bima mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh pria tersebut. Siapa sangka pria tersebut adalah orang yang telah memberikan peluang kepada JK untuk bisa mengikuti caranya agar semua rencana yang dilakukan oleh Bunda Melati berjalan dengan lancar. Bunda Melati menginginkan agar Mbah Sur dan juga Pak Wito harus dijadikan korban tepat di malam bulan pengantin. Dan karena itulah, agar ngunduh jiwa ini benar-benar terlaksana dengan baik, aku menginginkan satu permintaan lagi kepadamu Sumantri. Pria tersebut adalah Sumantri. Ya, dia adalah ternyata orang yang selama ini telah menebalkan topengnya di hadapan orang-orang, termasuk terhadap 2 orang yang selama ini telah memberikan informasi banyak mengetahui keinginan tahuannya terhadap ritual dari ngunduh jiwa itu sendiri. Ya, 2 orang tersebut adalah Pak Sumardi dan juga Ibu Sumi. Keduanya sangat berambisi untuk membongkar perihal praktik ilmu hitam yang selama ini dilakukan oleh keluarga dari Bunda Melati. Bunda Melati berpesan, jika kelak hari di mana bulan pengantin tiba, aku menginginkan agar seorang pemandi jenazah yang bernama Ibu Sumi segera dilenyapkan. Kehadirannya benar-benar membuat resah Bunda Melati. Ibu Sumi?
Iya benar, pasti kau sudah tahu banyak hal terkaitnya kan? Tapi bukankah dia termasuk dalam orang-orang yang memang seharusnya dilenyapkan? Bima pun kemudian memberikan sebuah kresek hitam berisi 3 buah amplop coklat yang tebal. Dia sengaja menyogok Sumantri untuk bisa melakukan apa yang dia inginkan. Kau tahu kan, Rahayu itu bukan lagi tujuan hidupmu kali ini. Dan sekarang kau dengan bebas bisa bermain dengan banyak wanita hanya dengan membunuhnya. Goda Bima kepada Sumantri. Sumantri pun menerima bingkisan yang sudah berisikan banyak sekali uang di dalam amplop tebal tersebut. Baginya, menjalankan sebuah perintah dari Bunda Melati adalah kemutlakan yang harus dilakukan. Dalam hatinya yang paling dalam, Sumantri menyimpan sebuah dendam yang sangat besar untuk orang yang telah menjadikannya seperti ini. Dia tidak henti-hentinya mengingat akan dosa-dosa orang yang telah membunuh wanita tercintanya. Akan tetapi, dia masih menyimpan semuanya dengan diam. Tubuhnya dipaksa bergerilya untuk memasuki sebuah benteng musuh agar bisa melenyapkan satu persatu orang yang dibencinya dalam satu malam saja. Apa ada pesan lain dari Bunda Melati? Tidak. Nanti datanglah setelah semuanya telah selesai dilaksanakan, ucap Bima. Sumantri kembali menatap mobil Toyota mewah yang ia sangat kenali. Tangannya mulai menggenggam dengan sangat kuat. Ingin rasanya dia menghabisi pemilik dari mobil mewah tersebut. Ada apa, Sumantri? Apakah ada sesuatu yang kurang jelas? Tanya Bima. Oh, tidak. Semuanya sudah jelas. Namun untuk apa pemilik mobil tersebut datang? Tanya Sumantri. Bima di sini mulai panik. Dia sedikit menampakkan wajah penuh dengan ketakutan jika Sumantri mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh sang pemilik mobil tersebut. Dia kemari hanya ingin merencanakan ritual tepat di bulan pengantin, ucap Bima. Tidak sepertinya biasanya dia merencanakan ritual tersebut di rumah ini. Tapi dari caramu yang mengatakan hal tersebut dengan wajah setengah panik, mungkin apa yang sudah ada di dalam pikiranku tidak meleset. Jelas Sumantri. Tak lama kemudian, Bagus dan Cici terlihat batang hidungnya dari sebuah kamar dengan rambut keduanya yang telah basah dan hanya mengenakan handuk untuk menutupi sebagian tubuhnya. Sumantri yang kala itu melihatnya dari kejauhan tampak tersenyum. Dia kemudian menatap dengan tajam ke arah Bima sembari mengatakan, sudah kuduga. Mereka telah melakukannya. Senyum Sumantri sembari menatap ke arah 2 orang pasangan yang tidak terikat sedang menuju ke ruang belakang. Bima sedikit panik saat Sumantri melihat Bagus dan juga Cici yang baru saja keluar dari kamarnya dengan sangat ceroboh. Dia pun lalu mencari alasan agar Sumantri bisa memaklumi apa yang telah dilakukan oleh Bagus dan juga Cici di kamar tersebut. Mereka berdua sengaja menutupi ini semua demi kepentingan Ngunduh Jiwo. Aku dan Bunda Melati telah sepakat untuk menutupi ini semua agar calon pengantin tidak tahu apa yang telah diperbuat Bagus selama ini. Sumantri pun hanya menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. Dan tanpa disadari, Bima telah membongkar rahasia terkait dengan apa yang selama ini dilakukan oleh Bagus di hadapan para calon pengantinnya. Bagus seolah-olah menampakkan wajah yang penuh dengan kasih sayang kepada calon pengantinnya nanti. Namun pada dasarnya dia akan memberikan hal yang manis untuk calon tumbal dari Ngunduh Jiwo tersebut. Baiklah, sudah tidak ada lagi yang ingin aku sampaikan. Aku akan menjalankan perintah yang diberikan oleh Bunda Melati. Tunggu dulu. Sumantri yang sudah membalikkan badannya untuk pergi, dia pun kembali mengarahkan pandangannya ke Bima yang memintanya agar tidak pergi dulu. Apakah kau menaruh dendam kepada Bagus? Sumantri kala itu memiringkan kepalanya. Ia pun kemudian tersenyum ke arah Bima sembari mengatakan sesuatu. Jika neraka di dunia ini dengan mudahnya diciptakan tanpa perintah Tuhan, maka tepat di hari kematian Rahayu, aku adalah orang yang menciptakan neraka sekaligus siksaannya terhadap seorang pria yang bernama Bagus. Apa maksudnya mengatakan hal itu? Kelak, kalian akan menyadari saat tabir yang selama ini kalian tutupi terbuka dengan sendirinya. Sumantri pun lalu melangkah pergi meninggalkan rumah Bima. Dia bahkan sangat puas tatkala memberikan ancaman kepada orang yang dulu sangat ditakuti.
Orang-orang yang telah menjadikannya menjadi seorang penjahat di dalam memberikan rasa takut. Pada dasarnya, rasa takut yang dia rasakan kali ini adalah ketidaknyamanan dalam menjalankan kejahatan yang sedang ia lakukan sendiri. Betapa kerasnya kehidupan Sumantri. Ia bahkan tidak rela jika orang-orang yang telah merampas kebahagiaannya benar-benar hidup dalam kebahagiaan. Langkah kaki Sumantri menuju ke sebuah rumah. Tujuannya, kali ini ia bahkan tidak mengetahui akan bagaimana yang terjadi selanjutnya jika berita ini dia beritahukan kepada calon pengantin dari Bagus. Sampai kapanpun Rahayu tidak akan tenang selama orang-orang yang membunuhnya masih menggoyangkan ranjangnya dengan penuh kenikmatan. Tibalah saat di mana Sumantri berada di hadapan sebuah rumah yang dulu ia pernah mampir untuk mengusir sesuatu yang memang sudah direncanakannya. Andai saja saat itu Bunda Melati tidak menyuruhku untuk memasuki Rahayu ke salah satu anggota keluarga rumah ini, maka aku sendiri tidak akan pernah bisa membongkar semua kejahatan dari Bunda Melati. Ia pun kemudian mengetuk pintu rumah itu tepat di malam hari yang sudah sunyi sepi. Baginya, menyampaikan berita ini sebelum hari pernikahan tiba adalah hal yang sangat tepat. Tok tok tok, tok tok tok. Sumantri mengetuk pintu tersebut. Tak lama kemudian, pintu itu dibuka oleh seorang wanita yang kedua matanya sudah memerah. "Ustadz, ada apa malam-malam begini datang? Apakah ada sesuatu yang terjadi dengan ibu saya, Ustadz?" tanya Dini. "Oh, tidak Mbak, tidak. Saya kesini hanya ingin menyampaikan sesuatu. Mungkin hal ini ada kaitannya dengan tangisan yang terjadi pada Mbak Dini." "Maksud Pak Ustadz apa? Pak Ustadz tahu penyebab saya menangis?" "Benar, aku sangat tahu itu." Dini merasa kurang nyaman dengan pernyataan yang baru saja dibuat oleh pria yang ada di hadapannya. Namun, dia juga merasa penasaran dengan sesuatu yang mungkin saja sangat membuka pikirannya saat itu. Jadi, apa penyebab dari saya menangis, Ustadz?" "Calon suamimu." "Calon suamiku? Ada apa dengan dia?" Dini mencoba untuk mengelak semua yang baru saja dikatakan oleh Sumantri. Dia berusaha untuk tidak tenggelam ke dalam kalimat yang membuaikan pikirannya. "Calon suamimu selingkuh kan? Dia kedapatan bermain serong dengan seorang wanita yang selama ini tidak kau duga-duga." Maaf Ustadz. Bagaimana Ustadz bisa memberikan asumsi seperti ini?" "Sudahlah, mengapa kau masih mengelak? Kau mencoba untuk meyakinkan pada dirimu bahwa calon suamimu adalah orang baik-baik yang pantas untuk menjadikanmu sebagai seorang ratu." Dini akhirnya tenggelam akan kalimat fakta yang dikatakan barusan oleh Sumantri. Ia bahkan tidak bisa membendung rasa sakitnya yang begitu amat menyakitkan tatkala mengetahui hal yang seharusnya tidak ia ketahui. Dan malam ini, aku baru saja mendapatkannya sedang bersetubuh dengan wanita lain, dan dia adalah wanita yang sama. Dini tidak percaya jika kecurigaannya benar-benar sangat terbukti. Dini yang awalnya ragu, kini keraguannya menghilang begitu saja tatkala Sumantri memberitahu akan hal yang lebih menyakitkan padanya. "Pria itu sengaja menjadikanmu sebagai kepentingan pribadinya. Sama halnya dengan seorang pencuri. Dia tidak akan puas dengan mencuri satu barang. Dia akan mencuri barang lainnya demi kepentingannya sendiri." Tak lama kemudian, Sumantri pun izin pamit dari hadapan Dini. Langkahnya sedikit dipercepat untuk menghindari obrolan panjang yang diinginkan oleh Dini. Sumantri tidak mempedulikan rasa sakit seseorang. Dia seolah menikmatinya. Dia bahkan menjadikan ini sebagai neraka dunia untuk orang-orang yang telah merampas semua kesenangannya. Desa Tejo Kromo, di hari kematian Pak Wito, Pak Sumardi dan Ibu Sumi melangkah dengan cepat menuju ke rumah yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Keduanya benar-benar tidak menyangka jika kejadian seperti ini akan terulang kembali kepada keluarga yang sama. Saat keduanya hampir tiba di rumah duka, para warga segera menjemput keduanya yang sudah hampir sampai. "Bu, Pak, untung kalian berdua sudah sampai. Jenazahnya benar-benar aneh." "Jelas salah satu warga." "Aneh?" tanya Bu Sumi. "Benar Bu, monggo dicek." Pak Sumardi dan Bu Sumi pun segera masuk ke dalam rumah. Namun sepanjang jalan keduanya ingin masuk ke dalam rumah, mereka mendengar bisik-bisik para warga yang sedang membicarakan hal-hal yang tidak baik terhadap kematian dari Pak Wito.
Ibu Sumi pun tidak mempedulikan hal itu. Yang ia lakukan adalah menemui JK yang sekarang menjadi satu-satunya orang yang selamat. "Pak, Bapak urus jenazahnya, biar aku yang mengurus JK." "Jelas Ibu Sumi." "Siap Bu." Warga yang sudah menunggu kedatangan Pak Sumardi pun segera mengantarkannya ke sebuah tempat di mana jenazah akan dimandikan, sedangkan Ibu Sumi ia segera menemui JK yang sekarang tatapannya benar-benar kosong. Dia bahkan tidak punya nyali dan keinginan hidup yang lebih setelah semua keluarganya tidak lagi bisa hidup berdampingan dengannya. Ibu Sumi sangat tahu apa yang dirasakan oleh JK. Menurutnya, apa yang sudah terjadi saat ini adalah ujian yang sangat berat bagi JK. Kematian satu persatu anggota keluarganya adalah sebuah pertanda akan ujian besar yang selalu menerjang hidupnya di usia muda. Sembari memainkan jari jemarinya, JK pun selalu mengucapkan kalimat yang terus-menerus diucapkan. "Harusnya aku ndak nurutin orang itu. Harusnya aku ndak nurutin orang itu. Harusnya aku ndak nurutin orang itu." JK terus-menerus mengulang kalimat tersebut. Tatapannya seperti penuh penyesalan terkait apa yang baru saja terjadi saat ini kepadanya. Bibirnya yang pucat, matanya yang sayu, dan kedua tangannya yang terus-menerus bergetar tanpa henti membuat penampilan JK berbeda dari yang sebelumnya. Ibu Sumi pun mencoba untuk mencari tahu apa yang baru saja terjadi kepada bapaknya sampai jasadnya tenggelam di bak mandi kamar mandinya sendiri. "JK," ucap Ibu Sumi. Lagi-lagi JK kembali mengucapkan kalimat yang sama. Ia tampak tidak memperdulikan Ibu Sumi yang kini sudah berada di dekatnya. "Harusnya aku ndak nurutin orang itu. Harusnya aku ndak nurutin orang itu." Ibu Sumi yang melihat tingkah aneh JK pun segera menyadari JK dengan cara menekan kencang di bagian pundak JK menggunakan kedua tangannya. "Kamu kenapa, Cabagus?" "Aku bukan Cabagus. Aku Cablangsak." Rasa pesimis JK benar-benar terasa di lubuk hati Ibu Sumi. Entah mengapa JK semakin kehilangan kendali. Ia seakan membenci semua kejadian yang sudah menimpa bapaknya, dan karena itulah dia selalu menyalahkan diri sendiri karena adanya dorongan tertentu yang membuatnya tertekan. "Cabagus, ada apa sebenarnya? Ceritakan ke ibu. Apakah ada sesuatu yang mengganjal atas kematian bapakmu?" tanya Bu Sumi. JK menganggukkan kepalanya, air matanya menetes perlahan, jari jemarinya kembali dimainkan. Rasa cemas dan takutnya seakan-akan menghantuinya tatkala pertanyaan itu mengarah pada dirinya. "Siapa? Siapa yang melakukannya, Cabagus? Bunda Melati? Atau ada orang lain di balik kematian bapakmu?" Bibir JK mulai bergerak. Sepertinya dia ingin mengucapkan sesuatu yang teramat berat untuk diucapkan kepada Bu Sumi. Siapa? Siapa pelakunya? JK meminta kepada Bu Sumi untuk mendekatkan telinganya karena ia tidak mampu mengatakan hal itu karena yang ditakutkannya adalah sebuah kepercayaan yang sudah ditanamkan oleh Ibu Sumi kepada pelaku yang dimaksud oleh JK. "Ustadz Sumantri." Tatapan Bu Sumi berubah dengan sangat drastis. Ia kemudian kembali menatap JK dengan penuh pertanyaan dan ketidakpercayaan yang tinggi. "Orang itu? Dia yang sudah membunuh Bapak." Bu Sumi masih belum bisa mempercayakan hal tersebut. Bagaimana bisa seorang Ustadz Sumantri adalah otak di balik terbunuhnya Pak Wito? Lantas, dengan apa dia membunuh Pak Wito yang kondisi tubuhnya benar-benar hampir menyamai seperti halnya kematian Ibu Eni? Di lokasi pemandian jenazah, Pak Sumardi pun sudah hampir menyelesaikan tugasnya. Kali ini dia benar-benar merasakan sesuatu yang agak berbeda. Seperti halnya sang istri yang sudah 2 kali memandikan jenazah bekas korban dari Ngunduh Jiwo, Pak Sumardi seperti tidak meyakini hal ini terulang lagi pada dirinya. Kedua lututnya terasa kebas dan pegal, seperti berdiri berjam-jam dan membuatnya tidak nyaman. Belum lagi bagian pundaknya yang sudah mulai merasakan rasa sakit yang aneh. Rasanya dia seolah seperti sedang memikul 2 karung beras berukuran sedang dan ditimpakan menjadi satu. Kenapa tubuhku terasa pegal? Mau tidak mau, Pak Sumardi pun segera menyelesaikan semuanya. Dia tidak mau membuang-buang waktu hanya untuk merasakan rasa sakit karena hal aneh yang sedang ia rasakan. Ia segera membersihkan secara seksama bagian-bagian yang disinyalir sangat intim sambil menahan bau busuk yang mulai meresahkan.
Pak Sumardi membersihkan kotoran-kotoran yang berada di sekitaran kemaluan Pak Wito dengan telaten. Pak Sumardi membersihkan seluruh bagian tubuh dari Pak Wito sampai saat di mana dirinya sudah menyelesaikan pekerjaannya. Pak Sumardi pun menempatkan kedua tangan Pak Wito ke bagian perut. Kini tugasnya sudah selesai. Tinggal orang lain yang menyelesaikan tugas untuk membaluti tubuh-tubuh Pak Wito dengan kain kafan. Kedua kakinya melangkah keluar dari tempat pemandian jenazah sembari memegangi lehernya yang tiba-tiba merasakan hawa merinding. Pak Sumardi tersentak dengan suara bebunyian yang berasal dari tempat di mana jenazah Pak Wito ditidurkan. Telinganya mendengar dengan jelas, seperti ada orang yang sedang memukul-mukul bagian besi di ranjang tempat Pak Wito ditidurkan. Suara itu membuat keringat dingin Pak Sumardi perlahan keluar. Dia rasa ada yang tidak beres atas jenazah Pak Wito. Mulut Pak Sumardi kembali menyebutkan kalimat-kalimat doa untuk menenangkan hati dan pikirannya. Namun, bukan tidak mungkin jika hal saat Pak Sumardi membalikkan tubuhnya secara perlahan, tiba-tiba dia memundurkan langkahnya ke arah belakang lalu terjatuh karena melihat sesuatu yang memang berada di luar nalarnya. Kali ini Pak Sumardi benar-benar mempercayakan apa yang dirasakan istrinya. Seluruh korban yang meninggal akibat dari ngunduh jiwa ini benar-benar tidak normal. Hal yang berada di luar nalar pun terjadi kembali seperti halnya korban-korban yang lain. Astagfirullahaladzim, jenazah mana yang mampu terduduk dengan kepala menduduk seperti itu? Jenazah dari Pak Wito kala itu sedang terduduk dengan kedua tangan yang masih mendekap di bagian perut, kedua kakinya yang masih lurus ke bagian depan, serta kepalanya yang menunduk seperti ada sesuatu yang sedang memainkan jenazah dari Pak Wito. Pak Sumardi mengeluarkan tasbih kecilnya dari dalam kantong celana miliknya. Senjata yang ampuh untuk dikeluarkan adalah zikir dan doa. Mulutnya mulai berkomat kamit mengucapkan doa pelindung untuk bisa menenangkan jenazah dari Pak Wito. Selesai Pak Sumardi mengucapkan doa, tiba-tiba tubuh Pak Wito yang semula terduduk kini langsung ambruk kembali. Pak Sumardi hanya bisa terdiam kala melihat fenomena aneh yang sangat mengerikan itu. Baginya, mengetahui sesuatu yang memang sudah berada di luar nalar adalah sesuatu yang sulit diterima oleh akal. Namun sekarang dia faham dan mengerti akan penderitaan yang selama ini dirasakan oleh istrinya tatkala selesai memandikan jenazah dari orang-orang yang terikat akan ngunduh jiwa tersebut. Baik fisik maupun mental, keduanya benar-benar terasa dengan jelas. Tidak henti-hentinya tangan Pak Wito bergetar dengan hebat. Ia juga mencoba untuk menenangkan dirinya agar apa yang dirasakannya barusan tidak terbaca dengan jelas oleh sang istri. Hari itu, pemakaman dilaksanakan dengan sangat cepat, dan kali ini orang yang bertugas penuh dalam pemakaman Pak Wito bukanlah Ustadz Sumantri, melainkan orang lain yang berasal dari desa Tejokromo. Banyak hal aneh yang benar-benar tidak bisa dibendung lagi. Orang-orang yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya justru tidak hadir dalam proses pemakaman dari Pak Wito. Pak Sumardi dan Ibu Sumi pun tidak bisa berlama-lama untuk terus berada di tempat pemakaman. Mereka berdua memilih untuk segera pulang ke rumah dan mengistirahatkan diri. Energi keduanya benar-benar terkuras dengan sangat cepat. Aneh, orang-orang yang memiliki hubungan terhadap Pak Wito mendadak menghilang dengan sendirinya. Bunda Melati, Sumantri, dan orang lainnya tiba-tiba mendadak menghilang. Apakah semua ini memang sudah direncanakan? Kata Bu Sumi kepada Pak Sumardi. Pak Sumardi pun tidak bisa berkata apa-apa. Tangannya sedari tadi menahan tremor yang begitu kuat. Rasanya ketakutan itu masih ada. Semua masih terekam dan terngiang di kepala saat jenazah dari Pak Wito bangkit lalu terduduk dengan kepala menunduk. Pak, kok diem aja? Bapak tadi melihat kejadian aneh. Kejadian aneh? Pada jenazah Pak Wito? Ya, entah mengapa kali ini Bapak mulai menyadari seperti ada sesuatu yang menggerakkan semuanya. Sepertinya ada orang lain yang sengaja membuat teror. Maksud Bapak, saat dimana pemandian berlangsung, Bapak mencium bau busuk di bagian vital si jenazah. Bapak bersihkan. Lalu saat dimana semua sudah selesai dan ingin pergi meninggalkan tempat pemandian, tiba-tiba jenazah Pak Wito mendadak bangkit, duduk dengan kepala menunduk ke bawah.
Rasanya memang semua sudah digerakkan oleh seseorang atas teror ini. Ibu Sumi tidak menyalahkan persoalan tersebut. Ia justru membenarkan opini terbaru yang diberikan suaminya terkait dengan pelaku dari orang yang sudah membuat teror tersebut. Apa ada hal lain yang belum kita ketahui ya, Bu? Tanya Pak Sumardi. Aku mencurigai seseorang untuk kejadian ini. Bunda Melati? Bukan, tapi Sumantri. Jika tadi bilang penyebab Pak Wito terbunuh adalah karena ulah dari Sumantri. Berkali-kali Jeka mengucapkan kalimat yang aneh. Apa isi kalimatnya itu, Bu? Harusnya aku tidak nurutin orang itu. Begitu, kalimat itu bentuk penyesalan. Tidak seperti yang sudah terjadi sebelumnya, JK sangat memprihatinkan sekali setelah semua anggota keluarganya meninggal dunia dengan kasus dan latar belakang yang sama. Kedua orang ini pun sama-sama merasakan rasa iba yang besar terhadap JK. Mereka berdua berencana untuk kembali mengunjunginya jika dirasa JK sudah merasa lebih tenang. Lain cerita dengan yang terjadi di desa Wongso. Kali ini, Bunda Melati dan yang lainnya mendatangi rumah Dini. Mereka semua berencana untuk menanyakan kesiapan Dini dan sekeluarga dalam menjalankan hari pernikahan tepat di bulan pengantin ini. Ibu Sri dan Pak Terjo, sepertinya kita sudah memasuki bulan pengantin. Namun, karena ada hal lain yang memang sedang kita lakukan, sepertinya kita akan memundurkan pernikahan anak kita di 2 hari ke depan. Jelas Bunda Melati. Dari pihak keluarga Dini tak ada satupun dari mereka yang menanggapi hal ini. Baik Dini ataupun Ibu Sri serta Pak Terjo, ketiganya saling mencuri pandang. Mereka bertiga tampaknya sudah mengetahui tujuan yang sebenarnya dari Bunda Melati dan alasan mengapa pernikahan itu diundur dalam jangka waktu 2 hari ke depan. Kalian bertiga sepertinya sedang memikirkan sesuatu, tanya Bunda Melati. Sebelumnya, kami atas nama keluarga tidak bisa menyudutkan satu sama lain. Akan tetapi, anak kami, Dini, dia belakangan ini sering menangis dan menyalahkan dirinya sendiri, ucap Pak Terjo. Bunda Melati merubah pandangannya ke arah Dini. Raut wajahnya langsung berubah dengan penuh kasih sayang dan juga rasa iba yang begitu dalam. Tiba-tiba saja Bunda Melati seperti ingin meyakinkan kepada Dini terkait dengan hal yang memang seharusnya tidak perlu dipikirkan. Kalau boleh tahu, hal apa yang membuatmu menangis, calon menantu? Wajahmu mendadak berubah menjadi kusam. Penampilanmu sangat kurang sekali untuk hari-hari ini. Mengapa dirimu tidak mengurus tubuhmu sendiri? Bukankah sebentar lagi kau akan dipersunting oleh Bagus? Tanya Bunda Melati. Dini tersenyum lebar ke arah Bunda Melati. Senyumannya sedikit mengejek kalimat pedas yang baru saja didapatkannya usai mengetahui keadaan buruk yang baru saja menimpanya dalam beberapa hari belakang. Bunda ingin tahu kenapa aku tidak merawat tubuhku? Tanya Dini. Silakan, beritahu Bunda sayang. Jika ada seorang wanita yang rela merelakan tubuhnya untuk diperjualbelikan demi kepentingan harta semata, bukankah itu sama saja seperti pelacur? Namun, bagaimana jika hal ini dibalikan kepada seorang pria? Bagaimana kalimat yang baik untuk menyebut seorang pria yang bermain serong dengan wanita lain sedangkan dirinya sendiri akan menjadi kepala keluarga dalam jangka waktu yang sangat panjang? Bunda Melati langsung mengarahkan pandangannya kepada Bagus. Ia bahkan telah menyadari kalimat yang baru saja dikatakan oleh Dini padanya. Sementara itu, Cici dan Bi Ima hanya bisa terdiam kalau mendengar pengakuan yang sangat pahit dari seorang Dini terkait dengan penyebab dirinya tidak merawat tubuh dan wajahnya dengan baik. Pada awalnya, aku tidak memahami akan hal itu. Seorang pria yang begitu aku cintai, dikenal dengan sangat baik dan benar-benar menjadikanku sebagai seorang ratu. Dia yang tidak pernah mengatakan tidak bahkan untuk sekalipun, tiba-tiba menjadi sangat aneh semenjak hari di mana Cici memberikan pertanda perselingkuhannya sendiri. Tidak terasa Dini meneteskan air mata penyesalan.
Ia bahkan tidak sanggup untuk menahan beban yang sangat berat ini. Ia lebih baik kehilangan perubahan dari bentukan tubuh atau wajahnya dibanding kehilangan nyawanya, karena mengetahui bahwa pengkhianatan itu bermula dari rasa percaya diri yang begitu dalam terhadap seseorang yang sangat baik dikenalinya. Dini, apa yang kamu rasakan, lihat dan pikirkan itu salah, bela Bagus. Apa maksudmu? Hah? Tanya Dini sambil menatap tajam ke arah Bagus. Kamu itu terlalu memikirkan hal yang sangat berlebihan antara aku dan Cici. Kita berdua tidak ada hubungan apapun. Bukankah sudah kubilang, jika Cici ini adalah orang yang selama ini mengejarku, namun aku sendiri tidak begitu menginginkan. Tanpa disadari, Bagus kala itu telah menyakiti dua hati wanita sekaligus. Ya, dia telah menjadikan itu sebagai pembelaan dirinya. Akan tetapi pembelaan yang dia kemukakan justru memberikan jawaban yang jelas akan jahatnya sifat manipulatif yang dimiliki oleh Bagus. Lalu, mengapa kau melakukan perbuatan haram tepat di malam setelah aku mengetahuimu dan Cici berciuman di depan rumah? Apa maksudmu? Mengapa kau melakukan persetubuhan dengan Cici layaknya pasangan suami istri yang sudah resmi menikah? Bagus kini sudah kehabisan kata-katanya. Ia bahkan tidak bisa menjelaskan hal itu dan serta mengelaknya dengan alasan yang tepat. Tidak habis pikir, itulah kalimat yang diucapkan dalam hati Bagus. Ia bahkan tidak bisa mengendalikan hal ini. Namun pertanyaan yang sesungguhnya yang saat ini ada di kepalanya adalah, bagaimana Dini bisa mengetahui perbuatan kotornya itu? Apakah ada orang lain yang sengaja membongkar rahasia tersebut dan memberitahukannya kepada Dini? Jika terus seperti ini, maka rencana akan ngunduh jiwa bisa dibatalkan. Bulan pengantin akan menjadi sebuah bulan penuh penyesalan akan Bagus karena sebuah rahasia sudah terbongkar jelas tepat di hadapan Bunda Melati. Dini pun kembali mengoceh. Ia belum puas untuk memberikan penyesalan kepada Bagus terkait apa yang sudah dilakukannya. Ia bahkan menyudutkan Cici serta Biimah sebagai dua orang yang sangat tidak berperasaan sebagai sesama wanita. Dan kalian berdua juga bajingan, sembari menunjuk jari telunjuknya ke arah Cici dan juga Biimah. Kalian berdua benar-benar telah menjatuhkan martabat seorang wanita. Kejahatan yang kalian lakukan melebihi sebuah pembunuhan. Ingatlah akan satu hal ini. Seorang pembunuh akan lahir di antara rasa sakit dan kebencian. Kalian semua telah memiliki musuh yang jauh lebih kejam. Musuh itu adalah seorang pendendam. Perkataan Dini benar-benar sangat menusuk. Ia bahkan tidak memperdulikan dengan siapa ia berbicara. Selama dirinya mampu memberikan pembenaran terhadap dirinya sendiri, Dini tidak takut terhadap siapapun. Kali ini, dia benar-benar akan melindungi keluarganya dan berencana untuk membatalkan semuanya. Dengan ini, aku dan keluargaku akan membatalkan pernikahanku dengan seorang iblis yang bernama Bagus. Kami tidak rela jika keluarga sederhana ini harus dirasuki oleh pengkhianat yang sudah kehilangan jati dirinya. Setelah kalimat tersebut diucapkan, Bunda Melati pun langsung beranjak bangkit dari duduknya. Ia kemudian pergi meninggalkan Dini dan yang lainnya tanpa sepatah kata pun. Begitu juga dengan Bagus, Cici dan juga Biimah. Mereka bertiga tidak ingin mengurus lebih dalam akan apa yang dirasakan oleh Dini. Mereka semua tidak ada urusan dengan hal perasaan. Karena itulah mereka semua tergolong orang-orang yang memang tidak memiliki perasaan. Bunda Melati lebih dulu memasuki mobil disusul oleh Biimah dan juga Cici. Akan tetapi dari luaran Dini memberikan kalimat makian yang begitu menusuk dan menyakitkan. Keluarga iblis, kalian semua akan membusuk di neraka. Mesin mobil sudah dinyalakan. Secara perlahan suara makian tersebut tenggelam dengan sendirinya tatkala mobil mulai dijalankan dan meninggalkan rumah Dini. Kini mereka saling diam tanpa ada satu kata pun terucap. Selama dalam perjalanan pulang, Bunda Melati kembali menatap sebuah rumah yang sudah dipasangi bendera kuning. Di hadapan rumah tersebut ternyata rumah tersebut adalah milik Mbah Sur. Mereka bertiga sudah mengetahui jika Mbah Sur dan Pak Wito akan meninggal dunia. Karena itulah mereka pun berencana untuk memundurkan semua rencananya.
Wito dan Sur. Keduanya sudah bisa ditumpas, tapi muncul lagi pengganggu lainnya. Sepertinya memang kita harus segera menjalankan ngunduh jiwo sebelum semuanya lepas kendali, ucap Bunda Melati. Tapi Bunda, bagaimana dengan Sumantri? Dia sangat berbahaya bagi kita. Ular itu sudah mengeluarkan semua bisa di dalam tubuhnya. Sebentar lagi dia akan kesulitan untuk bertahan tatkala orang yang selama ini ia remehkan mulai bergerak. Tidak kusangka Ustadz Gadungan itu telah merencanakan semuanya dengan hebat. Rahayu, calon suamimu itu sangat pintar. Selesai. Wow. Luar biasa kisahnya dan ternyata belum pamungkas ya. Masih ada part ke-7. Besok adalah part terakhir, part pamungkas. Karena tadinya memang kita rencananya mau menggabungkan ya di hari ini sebagai part pamungkas, tapi ternyata durasinya nanti bisa 2 jam lebih. Dan ketika durasi sudah 2 jam lebih itu akan mengurangi kesaduan kita untuk menikmati kisah ini. Dan besok part terakhir pastinya jangan sampai kelewatan ya, karena seru banget di sini. Tabirnya mulai terkuak nih. Ternyata Pak Wito dan Mbah Sur meninggal dan sebenarnya Ustadz Sumantri nih posisinya di mana ya kan? Dia di lain sisi dia bekerja sama dengan Bi Imah dan Cici, tapi di lain sisi dia juga pokoknya masih misterius nih sosok Ustadz Sumantri sendiri. Dan besok semua jawaban akan terkuak. Siapa pelaku sebenarnya, siapa aktor utama di balik pada pesugihan Prias pengantin ini, ngunduh jiwo. Banyak sih teman-teman yang udah coba nebak-nebak ya, tapi intinya besok deh pamungkasnya. Jangan sampai ketinggalan besok. Dan silakan buat teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar jika ada pendapat lain atau ada siapa sih sebenarnya nih, bisa ditulisin di kolom komentar ya, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin yang suka dengan videonya, silakan bisa dikasih like ya, dikasih jempol, di share link videonya juga boleh ke teman-teman ataupun ke saudara-saudaranya lain-lain agar bisa ikut terhibur juga ya. Dan yang belum subscribe atau mungkin yang baru bergabung, kita baru bertatap muka dalam channel Ilo Ekstrim ini, kan masih banyak juga yang nanya-nanya, itu Ilo Ekstrim channel Bang Ilo juga? Iya benar, ini channel kita juga. Silakan klik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya untuk Ilo Ekstrim ini setiap jam 1 siang. Di jam 7 malamnya ada Extreme Movie, lalu di jam 10-nya ada Ilo Bercerita. Jadi hanya tiga itu ya channel kami. Karena ternyata banyak lagi nih setelah kami cek, banyak sekali channel-channel yang mengupload video-video kami, dan suara saya, terutama suara saya itu diupload ulang sama mereka. Ada yang thumbnailnya sama, ada yang thumbnailnya dibedakan, judulnya dibedakan. Dan banyak teman-teman yang nanya juga, ada yang WA, ada yang di komen. Pastikan hanya tiga. Extreme Movie, Ilo Bercerita, dan Ilo X3M. Itu aja, selebihnya berarti bukan. Ya, itu aja. Dan buat teman-teman mungkin yang mau mengirimkan kisah ya, dari kisah pribadi ataupun pengalaman pribadi, boleh yang bertemakan horor misteri. Apabila berkenan dibawakan di antara ketiga channel kami ya, boleh dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini, 0878 4509 4752. Ditunggu ya teman-teman. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, ya mohon bersabar ya, karena memang harus melewati proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya tadi ada kesalahan dalam berkata-kata ataupun ada kata-kata saya yang salah. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horor, dan masih bersama saya Ilo, Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.